Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Siapa bilang gelora yang besar hanya dimiliki oleh pria? Karena aku sebagai seorang wanita juga mempunyai keinginan yang besar, terutama dengan yang muda. Baiklah, aku akan berbagi pengalamanku yang aku alami dengan anak tiriku. Yang kata mbah-mbah dulu, bisa untuk awet muda, hehehe. Minggu pagi ini, sambil meregangkan badan aku melepas selimut tebalku, ketika aku merasakan sentuhan kain satin dasterku pada bagian depanku. Entah kenapa di pagi itu terasa enak banget dan membuatku merinding di seluruh badanku. Cepat-cepat aku pergi ke kamar mandi untuk segera mengguyurkan air dari shower. Aku mandi air dingin. Air itu mampu membuat kesegaran tersendiri. Seketika itu pula, aku merasa ada satu bagian diriku yang merebah ketika terkena air sejuk yang mengalir mengenainya. Kulitku terasa semakin meremang. Aku tiba-tiba sadar bahwa aku menginginkannya di pagi itu. 5 bulan tanpa kerja kreatif, karena suamiku yang ayah dari anak tiriku Danang harus ikut bosnya mengurus proyek di luar pulau. Aku pakai handukku dan menyisir rambutku. Dari jendela kamarku yang di atas ini, aku bisa melihat ke bawah, dan Danang sedang mencuci motornya. Anak tiriku itu memang rajin. Walau dia sibuk dengan kuliahnya, dia memang suka dan rajin mengurus kebun luas di rumah ini juga. Tiba-tiba, kulihat dia ke belakang pohon dan menurunkan celana pendeknya. Wow, rupanya Danang mau buang air kecil di sana. Segera saja aku berhenti menyisir rambut dan mengamatinya. Astaga, basak bahar yang dimilikinya. Danang tak sadar kalau ada sepasang mata yang sedang serius memperhatikannya. Sehingga tanpa ragu, Danang mengguncangkannya, mungkin supaya habis semua isinya kali ya, hehehe. Akibatnya terasa kakiku melemah, lututku terasa gemetar karena sudah 5 bulan tidak melihat yang seperti itu. Aku pun cepat-cepat ganti daster. Nafasku menderu, berlomba dengan asa yang sudah tak tertahankan lagi. Kubuka jendela dan... Danang, tolong mama ya. Teriakku agak keras penuh rencana. Oke Mama Rena, sahutnya antusias sekali. Ini tolong dong, ambilkan tas merah kecil di atas lemari tinggi itu, bawa tangga kecilnya. Danang dengan cekatan naik tangga kecil itu, sambil matanya sempat melirik memperhatikan pakaianku yang memang untuk jebakan Batman, hehehe. Tapi sayangnya dia tak berani langsung melihatnya. Aku tersenyum dan Danang naik ke atas tangga kecil itu. Dicarinya tas yang aku suruh cari di antara tas dan koper di atas lemari itu memang tidak ada. Itu hanya akal bulusku saja. Yang mana sih Ma? Kok tidak ada? Masa sih tidak ada? Coba Mama yang naik, pegangin lo tangganya, Mama takut jatuh. Aku pun naik ke anak tangga yang atas dan Danang memegang sisi tangga. Dengan cepat tampak mulutnya segera ternganga. Yes, jebakan sudah kena sasaran, teriakku dalam hati. Aku terus saja pura-pura tak tahu dan sibuk mencari-cari di atas lemari. Aku naik satu anak tangga lagi dan membungkuk ke arah lemari sehingga Danang jelas bisa melihat semuanya dengan jelas. Dari sudut mataku kulihat Danang semakin kelihatan semakin terbawa suasana yang sengaja aku buat untuk menyambut dirinya di pagi itu. Hayo, lihat apa kamu Danang?
tegurku pura-pura. Danang tampak malu dan menundukkan kepalanya. Maafin Danang ya Mama Rena. Aku senang bercampur merasa lucu melihatnya tersipu-sipu seperti itu. Lah, kamu kan sudah biasa di fakultas lihat yang seperti barusan? Lihat sih, tapi Mama Rena. Tapi apa, hayo? Aku pun turun lagi satu anak tangga, lututku lemas sekali, dan keinginanku sudah menggelegak rasanya. Apakah Danang mau lihat lagi? Tantangku. Danang terkejut seketika itu dan dia berkata, boleh Ma. Tanpa memberikan jawaban atas pertanyaannya itu, aku pun langsung mewujudkan apa yang sebenarnya ingin dilihat oleh anak tiriku yang lugu itu. Danang, panggilku pelan. Pernah sedekat ini belum kamu sayang? Belum Ma. Jawabnya gemetar suaranya. Tiba-tiba aku tertawa karena dari sisi atas celana pendeknya ada sesuatu yang mendesak keluar. Ya seneng ya lucu. Jadi satu saat itu. Ini sih gara-gara Mama Rena. Aku jadi malu deh, ucap Danang dengan tersipu-sipu malu. Tetapi yang membuatku kaget banget adalah mungkin saja Danang merasa kalau sudah kepalang tanggung. Dia dengan sangat cepat sudah memulainya sebelum ada perintah dariku. Dan karena dari awal tujuanku adalah ingin supaya anak tiriku ini menghapus semua rasa dahaga yang sudah tertunda selama 5 bulan. Tentulah aku pun tidak keberatan dengan apa yang dikerjakannya di pagi yang indah itu. Dengan serta-merta, aku pun segera memberikan arahan-arahan yang bagus supaya hasilnya bisa sesuai dengan yang aku harapkan. Karena aku tahu Danang masih belum berpengalaman. Tiba-tiba saja diangkatnya aku dari anak tangga itu. Dasar anak muda, kuat sekali. Pikiranku semakin mengawang-awang akibat ulahnya itu. Akhirnya hanya dalam 12 menit aku sudah dapat yang pertama, walau belum sampai bekerja kreatif. Ini semua mungkin akibat dan kehampaan selama 5 bulan ini. Mataku berkaca-kaca dan menerawang entah kemana. Danang, keluhku. Kulihat Danang pun seperti susah bernafas. Mama tolong lepasin Danang, hampir tidak bisa nafas nih. Rupanya aku terlalu terbawa suasana, sehingga aku sampai tidak memperhatikan kondisi anak tiriku. Maafin Mama sayang, Mama kelupaan, ucapku lirih. Dengan segera aku duduk bersimpuh di atas tempat tidurku, tampaknya Danang masih saja terpana melihatku. Diulurkannya secara perlahan tangannya dengan takut-takut, dengan tidak sabar langsung kusambut anak tiriku itu. Tidak berselang lama. Mama, aku, keluhnya. Aku pun terperanjat karena lupa bahwa anak muda seperti Danang tentu belum bisa menguasai diri. Akhirnya setelah dia bisa menguasai dirinya. Mama maafin aku ya. Matanya tampak sayu. Aku pun berusaha membuatnya damai dan tidak merasa bersalah atas apa yang baru saja terjadi. Danang memerah wajahnya atas apa yang kukerjakan. Apakah Mama tidak marah? Tanya Danang. Tidak sayang, Mama malah senang sekali pagi ini. Benarkah Ma? Saat itu juga, seperti seorang anak kecil yang baru mendapatkan mainan baru, Danang kembali lagi bekerja kreatif setelah tahu aku tidaklah marah. Dan dengan senang hati, aku pun memberikan mata kuliah yang baru dan lebih menyenangkan tentunya untuk segera dipraktekkan semua teorinya. Danang pun tampak semangatnya besar sekali untuk bisa menyerap semua teori yang aku berikan padanya. Hingga akhirnya, Mama Rena terima kasih ya. Di pagi yang indah ini, Mama sudah memberikan pengalaman baru untukku. Aku senang sekali bisa memberikannya ke Mama Rena. Apa? Oh, kamu tuh belum pernah toh. Aku kira kamu sering sama teman mahasiswi atau suster-suster di rumah sakit, kan pada cantik-cantik. Danang memerah wajahnya mendengar perkataanku itu dan dia pun berkata, aku pemalu Ma, jadi tidak pernah dapat seperti yang barusan. Sekarang aku bisa dapetin sama Mama Rena, aku senang sekali, boleh lagi tidak? Aku jawab saja dengan mencubitnya. Tentu boleh sayang, asal kamu tidak bosan saja, Mama kan sudah tua. Godaku pada anak tiriku yang makin pintar itu.
Semenjak kejadian yang indah di pagi itu dengan anak tiriku, aku tidak lagi memusingkan suamiku, yaitu ayah Danang yang lama tidak pulang. Hari-hariku semakin indah saja karena aku bisa mendapatkan pekerjaan yang sangat istimewa dari anak tiriku. Oh, indahnya dunia ini, seruku dalam hatiku. Apalagi selama ini aku belum pernah mendapatkan dari suamiku seperti apa yang aku dapatkan dari Danang. Sampai sekarang aku masih membutuhkannya, terutama yang muda-muda, agar aku bisa awet muda. Aku benar-benar bahagia menikmati semuanya ini. Jadi yang masih merasa berjiwa muda, segera tinggalkan komentarnya, tetapi yang balk dan sopan ya, pasti dibalas. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Perjodohan mungkin untuk tahun 1965 sampai tahun 880-an masih bisa diterima. Tetapi untuk masa-masa sekarang apakah begitu juga? Mungkin saja masih ada yang bisa menerima, akan tetapi pada akhirnya belum tentu bisa mendatangkan kebahagiaan. Seperti yang aku alami ini, karena satu keterpaksaan, aku harus menuruti kehendak orang tuaku akibat dari kebangkrutannya. Halo. Selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Ini merupakan malam ketiga pernikahanku, dan malam keduaku di kota ini, dan kembali lagi, aku kecewa lagi. Ketika sekali lagi istri dari perjodohan kedua orang tuaku, tak mampu menuntaskan kebutuhanku sebagai seorang suami. Aku menerima perjodohan ini karena aku tahu dengan pernikahanku ini, aku bisa membantu kelangsungan bisnis transportasi milik papaku di Bali. Karena orang tua Renata setuju untuk memberikan modal usaha jika aku mau menikah dengan anaknya yang saat ini sudah berusia 40 tahun. Tentu saja awalnya aku menolak keras perjodohan ini, namun kenyataan menghadapkanku pada keadaan di mana usaha papa yang terancam bangkrut dan sangat membutuhkan suntikan modal. Karena itu merupakan sumber penghasilan keluarga satu-satunya, tentu aku juga tidak bisa bersikap masa bodoh. Akhirnya dengan berat hati ku terima juga perjodohan dengan wanita yang usianya 15 tahun lebih tua dariku. Wanita yang secara fisik jauh dan bayangan wanita impianku, bahkan jauh dari wanita-wanita yang selama ini sering menghabiskan malam bersamaku. Sebagai seorang pemuda yang besar di tempat seperti Bali dan ditunjang dengan penampilan fisik yang banyak orang bilang macho. Tentulah aku sangat tidak kesulitan untuk bisa mendapatkan teman wanita dan seperti kehidupan remaja di sini pada umumnya.
keluar masuk diskotik, dan bekerja kreatif bebas sudah jadi hal biasa buatku. Aku sangat menyukai bekerja kreatif dengan wanita dan hampir tiap hari aku selalu bekerja bersama para wanita yang menemani hari-hariku. Namun kini aku harus menikah dengan wanita yang secara kemampuan untuk bekerja kreatif itu sangat payah sekali. Aku benar-benar merasa kecewa. 2 malam sudah aku bersamanya, tetapi hanyalah kekecewaan yang aku dapatkan. Entahlah, apakah aku bisa bertahan dengan semua ini? Sebelum ini aku selalu bebas untuk memenuhi hobiku itu. Pagi Tuan, sapa Simbok pembantu yang kerja di rumah ini ketika aku baru saja keluar dari kamarku. Yang lain sudah pada berangkat ya Mbok? Tanyaku. Karena aku tinggal di sini tidak hanya bersama istriku, tapi juga mama mertuaku. Sudah Tuan, apa Tuan mau sarapan? Tanyanya lagi. Saya minta teh aja ya Mbok. Nanti saya tunggu di teras samping. Rumah ini cukup besar dengan halaman yang luas dan indah, di mana halaman samping menghadap ke arah matahari terbit. Hal ini mengingatkanku akan keadaan ketika aku masih di Bali. Ku buka situs forum dari tabku, sudah hampir lumayan lama aku bergabung di sini. Aku biasanya menuliskan pengalamanku bersama para bule dalam bentuk cerita pengantar tidur. Namun kali ini aku ingin mencoba melihat-lihat cerita tentang obat untuk seorang wanita yang begitu dingin yang mungkin bisa ku berikan pada Renata. Tapi tulisan pesan baru masuk mengalihkan tujuanku. Ku buka pesan itu dan ada pesan dari seseorang yang selama ini suka memancing-mancing ke aku. Yang isinya menanyakan apakah aku sudah di Jakarta dan memintaku untuk menghubunginya jika aku sudah berada di Jakarta. Akhirnya ku batalkan niat mencari obat untuk istriku karena tiba-tiba terbesit pikiran untuk bekerja kreatif dan kuputuskan untuk menemui orang itu. Ku kirim pesan untuk mengabarkan kalau aku sudah di Jakarta. Dan tak berselang lama, langsung ada balasan yang menanyakan apakah bisa bertemu dan kami pun janjian ketemuan siang ini. Permisi Tuan, ini teh manisnya dan ada goreng pisang untuk temannya. Simbok membuyarkan lamunanku. Oh iya, makasih Mbok. Selesai sarapan dan mandi, aku langsung berangkat ke tempat yang dijanjikan karena memang aku disediakan mobil. Beberapa pasang mata memandangku saat aku memasuki kafe ini. Belum sempat aku mencari tempat duduk, tiba-tiba saja seseorang sudah menyapaku dari belakangku. Arman ya, katanya. Dan ketika aku berpaling, aku langsung tahu kalau ini adalah orang yang sudah buat janji untuk ketemuan karena kami sudah sering bertukar foto. Untuk sesaat keakraban di email berubah menjadi kecanggungan di pertemuan pertama ini. Silakan. Suara pelayan yang menyajikan pesanan kami membuyarkan kecanggungan kami. Kamu gak kerja, bisa ketemuan jam segini? Tanyaku pada wanita di depanku. Gak, aku kerja shift malam, jawabnya. Oh, satpam kah? Hihihi. Kataku menggodanya, karena kalau dilihat dari postur tubuhnya, cocok juga kalau jadi satpam. Hehehe, aku kerja di pabrik, serunya. Sambil menikmati hangatnya cappuccino, kami pun mulai larut dalam obrolan. Ternyata dia ini nama aslinya Ratna, entah benar atau tidak. Dia bercerita soal ayahnya yang Batak dan ibunya yang Jepang. Jujur kalau dilihat dari tampangnya, sulit menemukan bagian Jepang dari dirinya. Hihihi. Dan seperti yang sudah kuduga, pembicaraannya pun mulai mengarah ke arah hubungan layaknya sepasang suami istri gitu. Dan tanpa ragu-ragu Ratna menawariku untuk main ke kontrakannya. Siapa takut, jawabku. Yakin gak apa-apa kan? Kamu baru saja menikah? Tanya Ratna ragu ketika aku mengajaknya ke mobil. Udah gak apa-apa, santai saja, kataku sambil menarik tangannya. Tidak sampai setengah jam, akhirnya sampai juga di deretan rumah petak dan Ratna mengajakku masuk ke salah satu yang berada di sisi kiri. Sorry ya, tempatnya cuma kayak gini, katanya ketika aku sudah di dalam. Gak apa-apa,
kataku sambil menuju ke kaca jendela belakang. Ternyata di belakang kontrakan ini ada sungai dan di seberang sungai ada banyak rumah-rumah bagus. Ketika aku sedang melihat sekeliling dari jendelanya, tiba-tiba aku rasakan tangan Ratna sudah memeyuku dari belakang. Dan sebelum sempat aku tersadar, aku sudah dibalikkan menghadapnya. Ternyata dia sudah dalam keadaan siap bekerja kreatif. Tentu saja aku yang dalam 2 malam ini selalu mendapatkan kekecewaan dari istriku yang selalu dingin, tidak melepaskan kesempatan yang sudah ada di depan mata. Didorongnya dengan perlahan aku ke tembok dan Ratna dengan sigap terus berusaha untuk membuatku mengawang-awang. Rasanya sangat berbeda sekali dengan kondisi 2 malam ini yang aku lalui bersama istri pilihan kedua orang tuaku. Dan jujur saja, yang seperti diberikan Ratna inilah yang aku senangi, tidak seperti yang ada pada Renata istriku yang cuek bebek. Selang 15 menitan aku pun dituntunnya untuk rebah di kasur tipis yang tergeletak di lantai itu. Aku hanya ikut saja apa maunya. Sedetik kemudian disodorkannya tempe mendoanya. Aku pun tidak menyia-nyiakannya. Aku tahu apa yang dia mau. Sekarang saja ya Ratna, pintaku. Dan sepertinya juga dia pun sudah ingin juga ikut bekerja kreatif bersamaku siang itu. Diaturnya posisinya sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu hasil yang sesuai dengan harapan kita berdua. Dan aku pun mulai bekerja dengan irama yang terkadang cepat dan terkadang lambat. Inilah pekerjaan yang kuinginkan selama ini, yaitu pekerjaan yang belum kurasakan bersama istriku. Selang beberapa menit aku pun merasakan kalau sudah dekat sekali yang disusul Ratna, tidak lama kemudian. Seharian itu aku terus mengulangnya dengan Ratna. Sekitar jam 5 sore, aku kembali ke rumah. Renata dan papa mertuaku belum pulang, aman pikirku. Di rumah yang mewah ini, seperti malam-malam sebelumnya, Renata tidak ada perubahan, masih saja seperti malam sebelumnya. Renata, aku ini adalah suamimu sekarang, dan tentunya aku sebagai suami ingin juga melalui malam yang indah dengan istriku. Aku bukan boneka yang hanya dijadikan pajangan, kataku dengan emosi ketika Renata hendak tidur tanpa mempedulikan aku. Dengar ya, aku tahu kamu mau menjadi suamiku hanya untuk uang agar usaha orang tuamu tetap bisa berjalan. Jadi jangan menuntut macam-macam, terima saja. Kata-kata yang sungguh tidak kuduga keluar dari mulut Renata. Kamu keterlaluan Renata, bicara seperti itu. Entah kenapa aku merasa begitu sedih. Renata kemudian malah pergi meninggalkan kamar. Aku sungguh sakit hati dengan kata-katanya itu. Bahkan ketika paginya Renata meminta maaf atas perkataannya itu, aku hanya diam dan tidak bisa memaafkannya. Sejak kejadian malam itu, aku pun mulai tidak peduli lagi dengannya. Yang kulakukan hanya jalan-jalan, clubbing, ataupun menuntaskan semua yang tidak aku peroleh dari istriku bersama orang yang kukenal di Dumai. Dan setiap pulang, aku pasti bertengkar dengan istriku itu. Suatu hari ketika aku ribut lagi dengan Renata, sempat membuatnya benar-benar marah. Aku pun disuruh pindah ke rumah yang lain. Karena dia mengatakan tidak ingin mamanya melihat kelakuan jelekku. Tak masalah buatku, karena dengan begitu aku bisa semakin bebas. Hingga suatu ketika, saat aku di rumah itu sendirian, terdengarlah tet, tet. Suara bel di pagar depan menggangguku yang baru saja selesai mandi. Karena tidak memiliki pembantu, terpaksa aku pergi melihat siapa yang memencet bel. Ternyata mama mertuaku. Dengan sedikit bergegas, aku menuju gerbang. "Maaf mah lama, tadi aku lagi mandi," kataku. "Iya gak apa-apa," jawabnya. Setelah pamit sebentar untuk memakai baju, kutemui kembali mama mertuaku itu. Ternyata kedatangannya untuk menanyakan masalah di antara aku dan anaknya. Akhirnya aku pun menceritakan semua dengan jujur. "Maafin mama ya, karena menikahkan kamu dengan Renata, Arman jadi begini," katanya pelan sambil menepukku. Karena memang saat itu aku mengenakan celana pendek, sentuhan tangannya yang langsung menyentuhku
menimbulkan rasa berbeda di diriku. Untuk sesaat, mata kami bertatapan. "Arman, sabar aja dulu ya, nanti mama yang coba bicara ke Renata," ucapnya sambil tangannya yang sempat menepuk tadi bergerak dengan pelan. Aku tidak lagi fokus akan ucapannya, karena saat itu aku merasa kalau sudah cukup terpancing karena ulahnya. "Apa yang Arman ingin mama lakukan?" tanyanya lagi, dan kali ini tangannya berada di wajahku. "Arman mau mama memberikan apa yang selama ini belum diberikan Renata padaku?" kataku dengan tanpa ragu, karena saat itu aku merasa sudah kepalang tanggung seraya aku menatapnya dengan tatapan memohon. Dan sungguh di luar dugaan, mama mertuaku memberikan respon baiknya. Tanpa basa-basi, lagi segera saja aku ajak mama mertuaku masuk ke dalam sebuah kamar ber-AC, namanya juga rumah orang kaya. Dan sejak itulah, aku seolah menemukan istri pengganti yang bisa selalu memberikan apa yang selama ini aku cari. Dan imbasnya hubunganku dengan Renata pun semakin jauh. Apalagi ketika dia harus ke luar negeri untuk urusan bisnis selama 3 bulan. Kami total lost contact. Hubunganku dengan Renata sudah tak bisa lagi dipertahankan, bahkan ketika dia kembali dari luar negeri. Kami sudah tidak pernah saling ketemu. Aku semakin larut dalam hura-hura dan berpetualang. Sejak mama mertuaku kerap menemaniku, aku jadi semakin tidak masalah dengan kondisi keuanganku. Dan aku jadi semakin tidak memperdulikan Renata, termasuk ketika aku mendengar tentang gosip dia ada main dengan pegawainya. Tetapi ketika aku tahu ia sudah membelikan rumah untuk pegawainya itu, dengan emosi kutemui mama mertuaku. Aku bermaksud untuk meminta dukungannya, tapi yang kudapat sungguh di luar dugaan. Dengan teganya, mama mertuaku berkata bahwa ia tidak keberatan atas hubungan Renata dengan pegawainya itu. "Kamu pikir aku akan terus membiarkan anakku dengan pria sepertimu sudah jauhi keluarga ini? Dan ini uang, kurasa sangat cukup untuk hidupmu," sambil memberikan selembar cek yang entah berapa jumlahnya. Aku hanya diam, benar-benar tak bisa mengerti semua ini. Aku pun segera mengemudikan mobilku pergi dari rumah itu, dan tiba-tiba, tanpa sadar, aku merasakan benturan keras. Ketika aku sudah sadar. "Anda sudah sadar?" Suara dari seorang perempuan yang terdengar di sisiku. "Di mana aku?" tanyaku sambil mengitari pandanganku di tempat yang penuh warna putih ini. "Anda mengalami kecelakaan dan sudah 2 hari Anda tidak sadar," jelas suster itu. Aku sungguh tidak ingat. "Anda terluka di bagian perut, nanti dokter akan menjelaskan secara rinci kondisi Anda," jelas suster itu lagi. Aku pun hanya bisa merenungkan atas semua yang telah berlalu dalam hidupku, hanya sesal yang ada di saat seperti ini. Inilah balasan yang memang pantas aku terima atas semua yang aku perbuat selama ini, rintihku dalam hati kecilku. Sesal di kemudian hari tiadalah gunanya. Semoga apa yang aku ceritakan ini bisa jadi kaca untuk kita semuanya. Janganlah semau sendiri di dalam hidup ini. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.
Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Terima kasih banyak sebelumnya dan selamat bertemu kembali. Aku ucapkan untuk semua yang selalu hadir untuk memberikan dukungannya pada channel kesayanganku ini. Dalam kesempatan ini, aku ingin berbagi kisah kembali mengenai cerita seorang anak menantu dengan ibu mertuanya yang pastinya masih bagus untuk disimak. Oke, langsung saja kita ke mertua. Jumat siang, sepulang dari kerja aku, diajak ibu mertuaku ke pesta perkawinan keluarga di luar kota. Jaraknya kurang lebih 4 jam perjalanan mobil, itu pun tentunya kalau tidak lagi macet melewati puncak. Pesta keluarga rencananya dilangsungkan pada malamnya, sekitar jam 19.00 sampai selesai. Dan diperkirakan jam 22.00 akan selesai, rencananya kami akan langsung pulang lagi ke rumah alias tidak menginap. Sesampai di tempat pesta, para sahabat dan keluarga banyak yang mengagumi kecantikan ibu mertuaku. Malah ada yang sempat bercanda bahwa kami berdua adalah ibarat pasangan suami istri yang sangat serasi. Pokoknya di antara keluarga dan sahabat, kami berdualah yang menjadi fokus pandangan mata para tamu yang hadir. Jika dibandingkan pada mereka yang sementara duduk di pelaminan malam itu. Memang kecantikan ibu mertuaku tidak ada duanya, melebihi kecantikan tamu-tamu sebayanya yang hadir. Malah masih lebih cantik dan menarik ibu mertuaku jika dibandingkan dengan para ibu-ibu yang 10 tahun lebih muda dari ibu mertuaku. Walaupun sebenarnya ibu mertuaku sudah terbilang umur 49 tahun. Ibu mertuaku selalu menjaga kesehatan dan tidak pernah melupakan senam. Kalau di rumah beliau selalu merawat dirinya agar tetap fit, cantik, dan energik. Tepat jam 22, kami pamitan untuk pulang. Maklum, rumah kami sangatlah jauh. Dan bila tidak ada halangan, mungkin kami akan sampai di rumah sudah tengah malam atau jam 2 pagi. Setengah jam kemudian, tepatnya pukul 22.30, kami telah meninggalkan tempat pesta dan aku langsung tancap gas mobil untuk pulang. Dalam perjalanan pulang itu tiba-tiba ibu mertuaku mengingatkanku, hati-hati, jangan terlalu kencang jalannya nak Budi, jalannya sangat licin. Betul kata ibu mertuaku, karena saat itu hujan yang turun mulai deras, mana lagi mendekati puncak jalanan, semakin berkabut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba setir mobilku rasakan sangat berat. Aduh Bu, ban mobilnya kempes. Secara refleks ibu mertuaku menjawabnya, cepat pinggirkan mobilnya ke halaman hotel terdekat, ntar nggak keburu bisa-bisa kita repot di jalan, mana hujan deras lagi. Iya Bu, jawabku singkat sambil aku berbelok memasuki salah satu hotel yang ada di kaki puncak. Sebelum kami keluar dari mobil, ibu mertuaku berkata, Budi, kalau ban mobilnya kempes dan gak bisa ditolong lagi, kita harus menginap di hotel ini, besok pagi aja perjalanan kita lanjutkan. Dan memang keadaanlah yang mengharuskan kami untuk singgah dan bermalam. Tidak lama berselang kami berdua dijemput dan diantar ke resepsionis. Untuk mengurangi kecurigaan pihak hotel, ibu mertuaku langsung mencatat identitas kami berdua sebagai suami istri. Ibu mertuaku mengerling kepadaku sambil mengeluarkan kredit cardnya untuk digesek sebagai jaminan nginap di hotel 1 malam. Setiba di kamar ibu mertuaku langsung tersenyum manis padaku dan berkata, "Nak Budi jangan macam-macam ya.
Walaupun di tempat pesta tadi malam, mereka yang ada di sana bercanda, mengatakan kalau kita seperti pasangan suami istri. Dan juga tadi di resepsionis ibu juga mengatakan kalau kita adalah suami istri, tetapi kamu tetap anak menantu ibu loh ya. Jadi nggak boleh macam-macam loh ya. Spontan aku menjawab, baiklah ibu mertuaku yang cantik. Entah dari mana datangnya keberanianku, itu untuk merayu ibu mertuaku. Walaupun itu aku sampaikan secara bercanda, tetapi kalau dipikir-pikir, wah bisa ber-AB juga. Sekamar di hotel dengan ibu mertua yang cantik dan menawan begini. Pasti dugaan orang kalau bukan suami istri yang kemalaman, pastilah selingkuhannya. Dan yang jelas pastilah mereka akan memanfaatkan waktu yang sangat panjang untuk melewati malam yang indah berdua sebaik-baiknya. Di saat aku memikirkan praduga orang terhadap kami berdua itu, tak terasa ada yang tiba-tiba menegang pada diriku. Sepertinya bisikan-bisikan halus mulai menguasai pikiranku, membuatku hampir salah tingkah. Tiba-tiba saja ibu mertuaku berkata, "Ibu mau mandi dulu ya, tolong bantu bukain ini." Wah, dapat rejeki, pikirku. Iya bu, sahutku agak grogi. Di saat aku membantu ibu mertuaku itulah, entah kenapa aku malah mencoba meliriknya dari samping belakang. Dalam hati aku berkata, pastilah semua laki-laki yang berdekatan dengannya ingin memiliki keindahan dan kesempurnaan alam yang ada pada ibu mertuaku tanpa terkecuali termasuk aku, anak menantunya. Semoga saja malam ini adalah malam untuk keberuntunganku. Amin. Sewaktu ibu mertuaku di kamar mandi, terdengar sayup-sayup riak air di bak mandi yang bersentuhan dengan dirinya. Tak terasa tanganku mulai bergerak sendiri secara naluriah yang mulai tidak dapat dikendalikan dan tiba-tiba terdengar teriakan perlahan ibu mertuaku. "Budi, kamu juga mandi ya? Airnya nyaman dan hangat kok." "Ntar lagi bu," jawabku. "Ya iya dong, masa sih mandi bareng?" Lalu senyap. Pikirku, apakah ini sinyal keberuntungan darinya? Atau hanya karena canda saja? Tak terasa genggaman tanganku makin kencang. "Sabar ya sobatku, kamu ntar aku pasti masukkan di kandang yang tepat dan nyaman," gumanku dengan pikiran mulai kurang terkontrol. Beberapa saat kemudian, ibu mertuaku keluar dari kamar mandi dan hanya berlilitkan handuk tebal. Ibu mertuaku menuju spring bed dan langsung masuk ke dalam selimut yang tebal, lalu berkata, "Sana gantian kamu yang mandi nak Budi. Ibu mau tidur duluan ya." Aku pun langsung menjawabnya, "Nggak jadi mandi bu, aku pagi aja sekalian." Karena jawaban ini sudah aku persiapkan agar cepat-cepat bisa tidur alias lebih cepat tidur di samping ibu mertuaku malam menjelang pagi ini. "Terserah kamu aja, tapi kalau bau jangan baring-baring di samping ibu lo ya," ucapnya dengan senyum manisnya. Setelah aku ikut tidur, aku masih menunggu kira-kira 10 menit. Setelah nafas ibu mertuaku seperti mulai teratur alias tidur perlahan-lahan, aku mencoba ikut juga masuk di balik selimut tebal itu. Aku tarik dan sibak sedikit selimut, satu-satunya yang akan kami pakai berdua. Tetapi tiba-tiba saja ibu mertuaku mengeliat. Mungkin terasa hembusan dingin akibat selimut yang menutupinya tersingkap sedikit. Tampak ibu mertuaku tidur di bawah selimut tanpa mengenakan aksesoris selain handuk tebal tadi. Karena kami berdua memang tidak mempersiapkan pakaian tidur karena menginap di hotel ini juga di luar rencana kami berdua. Ibu mertuaku tidur miring membelakangiku di sebelah kanan. Perlahan aku masuk di balik selimut di samping kiri. Beberapa saat kemudian ibu mertuaku pun berbalik, tentu saja wajahnya hampir menyentuh wajahku. Ku tatap matanya yang tertutup indah, hidung kecil yang mancung. Ku beranikan dan ku colek perlahan hidung ibu mertuaku, tetapi tak ada reaksi apapun darinya. Ku lanjutkan untuk menarik ke bawah bibirnya yang tipis, agar tampak gigi yang putih rapi berjajar, tetapi ternyata masih juga tak ada reaksi dari ibu mertuaku. Akhirnya dengan detakan jantungku yang berdebar-debar, ku rapatkan mulutku. Sekian detik kemudian, mulailah terlihat tarikan nafasnya sedikit terganggu. Mungkin karena terhalang dengan hidungku,
Pada akhirnya ibu mertuaku membuka sedikit mulutnya. Wow, kesempatan emas ini, pikirku. Tanpa aku duga, rupanya ibu mertuaku di dalam tidurnya mengikuti alur yang sedang aku buat. Mungkin saja ibu mertuaku sedang mimpi. Selanjutnya tentu saja dengan adanya tanda-tanda itu, kualitas keberanianku bertambah. Keadaan yang langka dan untuk pertama kalinya, aku dekat dengan ibu mertuaku. Seperti ini membuatku makin kesurupan. Dalam hati aku sempat berpikir, apakah ibu mertuaku saat ini sedang bermimpi dengan suaminya, ataukah hanya pura-pura tidur? Tetapi tentu saja aku tidak mencari jawaban atas pertanyaanku itu. Yang aku cari adalah bagaimana caranya agar aku sukses malam ini. Ibu mertuaku mulai bereaksi, dan tentu saja itu semakin membuat aku merasa senang dan bertambah semangatku. Dengan perlahan ibu mertuaku, aku dorong agar posisinya tidak miring. Kemudian mulailah aku melanjutkan pekerjaan kreatif yang lebih tinggi lagi. Dan tentu saja, aku semakin lupa segalanya, lupa kalau ini adalah ibu mertuaku sendiri. Aku semakin kesurupan akibat makin tingginya semangatku di kala itu. Akhirnya, ibu mertuaku pun tersentak. "Hei Nak Budi, kamu ngapain? Ini nggak boleh," kata ibu mertuaku yang merasa kaget dan langsung setengah marah padaku. "Aku tidak bisa tidur, Bu, apalagi dekat dengan ibu yang cantik gini," jawabku dengan perasaan yang campur aduk saat itu. Antara rasa takut kalau ibu mertuaku beneran marah dan rasa nanggung karena sebenarnya garis finish sudah hampir tampak saat itu. Aku harus berhasil malam ini pokoknya, pikirku di malam itu. Kemudian terdengar jawaban lembut dari ibu mertuaku. "Oh begitu ya." Ibu mertuaku kembali terdiam agak lama, lalu membelakangiku. Dengan suara yang bagaikan angin dari surga dunia, ibu mertuaku kembali berucap, "Baiklah Nak Budi, tetapi jangan gerasa-gerusu gitu dong. Yang romantis ceritanya, biar kita sama-sama senang. Bisa?" Lalu ibu mertuaku terdiam lagi, kata-katanya yang barusanlah yang kurang aku mengerti maksudnya. Apakah yang tadi sempat aku kerjakan itu dibenarkan tetapi nggak boleh gerasa-gerusu? Atau apa ya? Tetapi saat itu tidak ada kesempatan untuk aku berpikir mencari jawabannya, karena aku lebih memilih fokus pada bagaimanakah caranya sinyal-sinyal kecil yang sudah aku terima dari ibu mertuaku itu menjadi semakin kuat. Dan pada akhirnya lancar semuanya. Aku tidak berani lagi ngomong macam-macam padanya. Dengan perasaan yang tidak karuan, aku memberikan jawaban singkat pada ibu mertuaku. "Maafkan Budi, Bu." Seraya aku menatap punggungnya yang masih agak bergetar. Entah sudah berapa lama kami sama-sama terdiam, tiba-tiba saja ibu mertuaku berbalik dan berkata, "Kalau kamu ingin kerja kreatif dengan ibu, syaratnya harus dengan cara yang lembut dan perlahan-lahan aja, kan masih banyak waktu." "Ya sudah, Nak Budi malam ini boleh lanjutkan lagi yang tadi sempat terhenti. Pokoknya malam ini kuserahkan semuanya kepadamu. Kecuali yang satu ini, yaitu sahabat sejati yang ini, dilarang nekat masuk sarang." Seraya ibu mertuaku menyenggolnya. "Tapi Bu, justru cuman yang satu ini, yang paling aku mau malam ini." Protesku mulai berani. "Dasar kamu, dikasih hati minta ampela," jawab ibu mertuaku dengan tersenyum bukannya marah. "Yes," teriakku dalam hati, "pasti berhasil malam ini." Ternyata aku dibuatnya merasa senang, karena setelah itu ibu mertuakulah yang malahan lebih dulu berinisiatif memulainya. Dan pastinya sekarang ini lebih berasa dibandingkan pada waktu ibu mertuaku dalam keadaan tertidur tadi itu. Karena kali ini ibu mertuaku dalam kondisi sadar sesadarnya dengan cara yang lembut dan perlahan-lahan. Di malam yang sejuk dan penuh keindahan, itu semuanya berlangsung saling kerjasama, saling membantu untuk mencapai satu tujuan yang bisa membuat siapapun akan lupa segala-galanya. Begitupun bagiku dan ibu mertuaku. Sesaat kami berdua lupa bahwa yang terjadi di malam itu adalah antara menantu dan ibu mertua yang orang katakan sangatlah lucu. Tetapi justru itulah yang menambah suasana makin seru
dan penuh dengan suasana yang sangatlah romantis. Wow, sungguh satu pengalaman yang sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata. Rasanya aku tidak ingin semua ini berlangsung terlalu cepat. Kulihat mata ibu mertuaku mulai terpejam, hingga pada kenyataannya semuanya haruslah berakhir dan mampu membawa kami berdua ke langit ketujuh. Jam di dinding hotel telah menunjukkan pukul 3 pagi dan akhirnya kami berdua tertidur. Keesokan harinya, ibu mertuaku menjepit hidungku sehingga aku sulit bernafas dan akhirnya aku terbangun. "Selamat pagi mantu ibu yang tersayang," sambutnya sambil tersenyum manis. Tidak kusia-siakan kesempatan ini. Hingga pagi itu, sebelum kami berdua check out, masih dapat bekerja kreatif satu kali. "Ibu, ada satu permintaan boleh?" "Apa itu sayang?" sela ibu mertuaku. "Aku sangat mencintai ibu. Maukah ibu menjadi istriku selama-lamanya?" "Gila kamu sayang, mana ada menantu yang memperistri ibu mertuanya?" jawab ibu mertuaku sambil tersenyum. "Tetapi kamu boleh ambil jatah kerja kreatif kamu kapanpun kamu mau, asalkan ayah mertua dan juga istrimu tidak tahu," sambungnya. Sampai akhirnya jam 11:30 kami bersiap-siap check out dari hotel. Sewaktu kami hendak mengambil kunci mobil di resepsionis, kami disapa, "Selamat siang, terima kasih atas kunjungannya. Semoga Bapak dan Ibu mendapatkan kebahagiaan di hotel kami." Ibu mertuaku hanya tersenyum dan berjalan menggantung di bahuku menuju ke mobil kami yang telah disiapkan. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.